Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi formasi 4-1-3-1-1. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Dan cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagramnya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dan nanti kamu akan diarahkan ke Instagramnya Kiano Official. Lalu klik link websitenya kianostore.com yang ada di profil. Kemudian pilih order via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal chat aja ke adminnya Kiano Official. Bang, saya mau top up buat game top 11. Minta list harganya bang. Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Siapa tahu kamu dapat diskon. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh di matchday ke-13 kompetisi liga, yaitu PSM Makassar, di mana saat ini mereka duduk di puncak klasemen dengan raihan 36 poin. Selisih poinnya sebenarnya sama dengan tim saya, bedanya mereka unggul produktivitas gol. Nah, hari ini tim saya akan menghadapi mereka di pertemuan pertama guys. Jadi jika nanti tim saya mampu mengalahkan mereka, otomatis kita bisa menggulingkan PSM dari puncak klasemen. Sementara jika tim saya gagal, itu berarti PSM tetap kokoh di puncak klasemen dan kans kita mempertahankan gelar juara akan semakin sulit ke depannya. Dan sebelum pertandingan berlangsung, sekarang mari kita review terlebih dahulu statistik dari kedua kesebelasan. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, barangkali teman-teman berkenan dan ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, kamu bisa bantu saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan saya hadapi di matchday ke-13 kompetisi liga musim ini, yaitu PSM Makassar. Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan, kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. PSM punya kualitas mutu di angka 101,7%, sementara FC Butung Junior punya kualitas mutu di angka 104,8%. Nah, untuk formasinya sendiri, PSM Makassar saat ini masih menggunakan formasi andalannya, yaitu formasi 4-1-3-1-1. Dan dengan formasi ini, untuk sementara mereka belum sekalipun menelan kekalahan di liga. Jadi jelas mereka punya pengalaman yang sangat baik dan saya rasa ada kemungkinan mereka bisa mengalahkan tim saya di pertemuan pertama guys. Terlebih saat ini PSM Makassar punya penyerang yang sangat-sangat tajam, di mana rata-rata mereka bisa mengemas hampir 7 gol di setiap pertandingannya. Selain itu, PSM Makassar juga punya lini pertahanan yang sangat solid dengan catatan kebobolan yang cukup minim di angka 0,4 gol per pertandingan, yang menandakan mereka nyaris jarang kebobolan ya guys ya. Oke, jadi sebelum pertandingan berlangsung, sekarang mari kita atur taktik, strategi, dan formasi untuk menghadapi PSM di pertemuan pertama. Oh ya guys, beberapa hari yang lalu Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan meraih gelar juara Piala Dunia eFootball 2024 setelah menundukkan Brasil dengan skor 2-0. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita apresiasi terlebih dahulu buat AA Rizky Paidan dan kawan-kawan yang bermain luar biasa hingga bisa membawa Timnas Indonesia menjadi juara dunia. Dan ini melengkapi trofi Piala Dunia sebelumnya yang diraih oleh Timnas Indonesia di game Football Manager yang diperkuat oleh Bang Ihsan dan Bang Budi guys. Mantap ya guys ya, semoga kedepannya Timnas Indonesia bisa semakin bagus dan semakin berjaya, terutama di sepak bola nyata. Nah, saya harap nantinya Top 11 juga bakal masuk ke e-sport dan semoga nantinya akan ada salah satu player Top 11 yang bisa mengharumkan nama Timnas Indonesia di kancah internasional ya guys ya. Atau gimana nih menurut teman-teman? Setuju nggak kalau Top 11 masuk ke e-sport? Yuk, silakan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi untuk menghadapi PSM Makassar kali ini saya akan menerapkan skema formasi yang sebenarnya jarang saya gunakan, yaitu formasi 4-1-4-1. Nah, formasi ini menawarkan keseimbangan saat menyerang maupun bertahan. Jadi dengan menempatkan lebih banyak gelandang di tengah, ada kemungkinan tim kita bisa mendominasi area tengah dan membuat tim lawan kesulitan untuk bisa membangun serangan di area tersebut. Selain solid di tengah, dengan formasi ini kita juga bisa mengandalkan kedua sayap untuk mengejutkan tim lawan dari kedua sisi guys. Jadi misalkan nanti tim kita bermain kurang maksimal di area tengah, kita bisa mengandalkan bahwa kedua sayap untuk membongkar lini pertahanan mereka. Jadi saya rasa formasi 4-1-4-1 dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menghadapi formasi 4-1-3-1-1 yang diterapkan oleh PSM Makassar di pertandingan kali ini. Oke, jadi untuk line up utama tim saya di sini kita bisa perhatikan bahwa saya masih mengandalkan Martin Pas di bawah Mister Gawang. Di posisi center back ada Rizky Ridho dan Jai Ije, sementara di posisi back sayap saya menempatkan Uzaglo dan Penros. Kemudian di posisi gelandang bertahan, di sini saya menempatkan Nathan Juaon untuk mendukung peran Tom Haye dan Ivar Jenner di tengah. Lalu di posisi sayap,
Di sini saya menempatkan Marcelino Ferdinand di sisi kiri dan Ivar Jenner di sisi sebelah kanan. Jadi ada dua Ivar Jenner di sini ya guys ya, karena Ivar adalah kencreng. Oke, dan di posisi striker saya menempatkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak utama tim saya guys. Oke, dan untuk taktiknya sendiri, kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara saya mengatur taktik, strategi maupun formasi saat pertandingan berlangsung, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi setelah kita mengatur taktik dan juga formasi, selanjutnya mari kita analisa terlebih dahulu kelemahan serta kelebihan tim lawan. Nah, sekarang mari kita review satu persatu pemain PSM Makassar ya guys ya, terutama pemain terbaik yang dimiliki oleh mereka saat ini. Oke, jadi ini adalah back tengah sekaligus pemain bintang yang dimiliki PSM Makassar, yaitu Miko Rizky. Kualitasnya saat ini ada di angka 144% atau setara dengan kualitas mutu bintang 8 dengan gaya main back pengolah bola. Performanya saat ini cukup bagus di semua kompetisi, bahkan sejauh ini dia belum sekalipun dapat performa 6. Nah, untuk skill atau keterampilannya sendiri di sini kita bisa perhatikan dia punya skill bertahan yang sangat baik di angka 161% dengan penempatan posisi, sundulan, dan keberanian sebagai atribut kunci. Nah, selain itu pemain ini juga cukup agresif, jadi saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa membongkar lini tengah pertahanan mereka. Selain lini pertahanan yang solid, tim lawan juga punya penyerang yang sangat tajam, yaitu Sumantri. Ya, memang dari segi kualitas individu kualitasnya nggak terlalu besar, tapi pemain ini benar-benar bisa memberikan kontribusi yang sangat apik untuk PSM Makassar musim ini guys, dan itu terbukti dari catatan gol yang sudah dia cetak sejauh ini, di mana dia berhasil mengemas 30 gol dari 12 pertandingan di Liga. Bahkan performanya sangat bagus dalam 5 pertandingan terakhir guys. Waduh, berat. Apalagi jika kita perhatikan skillnya di sini, Joko Sumantri punya finishing yang sangat bagus, bahkan atribut finishingnya jauh lebih tinggi dari kualitas keseluruhannya saat ini, dan itu yang membuat pemain ini begitu tajam musim ini guys di Liga. Nah, selain Joko Sumantri, PSM juga punya pemain-pemain yang sangat bagus di semua area guys, tapi ada sedikit celah yang mungkin bisa kita manfaatkan, di mana PSM saat ini tidak menempatkan pemain yang cukup kreatif, terutama di area tengah ya guys ya. Jadi jika nanti pemain-pemain saya mampu memanfaatkan sedikit kelemahan tersebut, ada kemungkinan tim kita bisa mengalahkan mereka di pertemuan pertama. Oke guys, sayang sekali kita nggak bisa menganalisa lebih jauh letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana, karena pertandingan antara PSM Makassar versus FC Buteng akan segera berlangsung, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke, dan seperti biasa sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oh iya, satu lagi nih guys, saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau sekarang HP Poco X6 Pro 5G lagi turun harga loh guys. Jadi buat teman-teman yang berencana beli smartphone baru buat main game Top 11, link produknya sudah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oke guys, dan pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-7. Dan kita lihat tadi bahwa kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing di sisi lapangan ya guys ya. Dan tentu ketika kedua manajer hadir, pertandingan ini bisa berlangsung lebih sulit guys. Kita lihat dengan skema formasi 4-1-4-1 bisakah tim saya mengalahkan PSM Makassar yang menerapkan skema formasi 4-1-3-1-1. Kali ini PSM mencoba membangun serangan dari tengah, ada Zapino di sana melebar ke sisi sebelah kiri, Nelson umpan crossing Sumantri, tapi beruntung Sumantri masih belum bisa memanfaatkan satu peluang emas yang didapatkan di depan mulut gawang FC Buteng Junior. PSM kembali membangun serangan, ada Miyoshi di sana, umpan jauh ke depan berbahaya, Sumantri umpan melebar, tapi beruntung Sumantri lebih dulu terjebak offside pemirsa. Pergerakan yang cukup baik dari pemain bertahan FC Buteng Junior. Di babak pertama skor masih 0-0. Kita lihat lemparan ke dalam Artuso. Berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat. Ada Rafael Struijk menggiring bola sendirian di sana, akan berbuah gol Rafael. Kita lihat sangat tenang sekali, pergerakan yang sangat baik, dribble yang luar biasa Rafael Struijk, bagus sekali Rafael Struijk. Rafael Struijk dengan dribble yang luar biasa, dia mampu mencetak gol yang sangat-sangat spektakuler pemirsa. Skor 1-0.
Di menit ke-24 kali ini FC Butang Junior kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, umpan pada Tom Haye. Nathan Joao yang dituju cukup baik dan berhasil rebut menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Artuso di sana tapi beruntung ada Pendes berhasil merebut kulit pundak pemirsa. Luar biasa pergerakan yang sangat apik dilakukan oleh pemain bertahan dari FC Butang Junior. PSM Makassar mencoba menyerang tapi lagi-lagi bola berhasil direbut menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Ivar Jenner yang tuju akan ke berbuah gol. Ivar Jenner terlalu lama menguasai bola dan sayang sekali sudah mulai terbaca pergerakan pemain dari FC Butang Junior pemirsa. Di menit ke-32 skor masih 1-0. Kita akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang. Ada Rizky di sana, Miyoshi umpan jauh ke depan berhasil direbut kali ini pemirsa. Permainan yang tidak cukup baik dilakukan oleh PSM Makassar di babak pertama. Meskipun mereka menempatkan pemain bintang 8 di area pertahanan, tapi mereka ternyata kebobolan. Padahal dari ball possession mereka lebih dominan 57%. Kali ini PSM Makassar mencoba melakukan serangan kembali dan berhasil rebut menghasilkan serangan baik cepat. Umpan terobosan Rafael Struik yang dituju. Saya pikir tidak offside, tapi ternyata Rafael Struik terjebak offside pemirsa. Saya rasa mungkin tim lawan menerapkan strategi gigih menyerang karena itu terlihat dari pemain bertahan mereka yang meninggalkan keluar jauh dari areanya. Maksud saya Rafael Struik. Lagi-lagi serangan balik dilakukan. Marcelino Ferdinand menggiring bola. Ferdinand umpan pada Rafael Struik maksudnya, tapi Catalabs mampu merebut kulit pundak pemirsa. Belum ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 di babak pertama. Kita lihat belum ada perubahan taktik atau formasi yang dilakukan oleh manajer PSM Makassar. Kita lihat Wawa menggiring bola, umpan ke belakang. Artuso mencoba menarik keluar pemain dari FC Butang. Yudo di sana mencoba melakukan penetrasi dari luar kotak penalti, tapi tembakan Yudo masih bisa diblok dengan cukup mudah oleh pemain bertahan FC Butang. PSM Makassar berusaha keras untuk bisa mencetak gol. Peningkatan performa pemain belakang dari PSM terlihat di sini. Ada Catalabas, kemudian Nelson yang masing-masing mendapatkan performa 7,1, kemudian Al-Wawa, Artuso, dan beberapa pemain lain juga main bagus. Sementara Ivar Jenner bermain kurang maksimal dengan performa 6,7. Sisanya main bagus semua kecuali Martin Pas yang mendapatkan performa 6,5. Itu karena dia tidak terlalu mendapat tekanan di babak pertama pemirsa. Oke, kick off babak kedua sudah dimulai. Kita lihat peningkatan performa terlihat dari pemain FC Butang Junior. Dan saatnya kita coba menarik sedikit ke depan Ivar Jenner. Kemudian untuk mentalitas, ya udah kita berikan untuk Rafael Struik aja, karena Ivar Jenner belum bisa memberikan kontribusi yang apik kali ini. Rafael Struik bagus sekali. Rafael Struik pergerakan yang sangat baik. Rafael Struik, sayang sekali terlalu lama meliuk-liuk di depan kotak penalti dari PSM Makassar. Rafael Struik gagal memanfaatkan satu peluang emas yang didapatkan pemirsa. Buzaglo mendapat kulit pundak, umpan pada Marcelino Ferdinand, pemain yang terlihat memiliki kualitas yang cukup rendah tapi dia sangat berbahaya. Marcelino Ferdinand mencoba melakukan penetrasi dari luar kotak penalti tapi tembakannya masih melambung keluar lapangan. Tuan rumah berusaha keras untuk bisa menahan gempuran dari FC Butang Junior, Nathan Joao, tapi jelas pelanggaran yang sangat keras dan cukup buruk. Kartu kuning diberikan untuk Zapino. Tendangan bebas akan dilakukan. Rafael Struik ancang-ancang akan berbuah gol. Rafael Struik, gol! Rafael Struik. Tembakannya tidak terlihat terlalu keras. Ya, tidak terlalu keras tapi tepat sasaran pemirsa. Finishing yang luar biasa dari Rafael Struik. Tendangan bebas yang sangat-sangat cantik. Gol kembali tercipta, skor 2-0 kali ini pemirsa. Ada Penrose umpan ke tengah, Tom Haye yang dituju akan berbuah gol, berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Satmar di sana bagus sekali. Satmar akan berbuah gol tapi beruntung ada Jai Ijes di sana. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa manajer dari PSM Makassar tidak banyak melakukan perubahan, atau kita belum tahu. Mungkin dia belum mengganti pemainnya, tapi saya rasa mungkin untuk taktik mereka atur-atur sesuai dengan rencana mereka.
Tapi belum ada skor yang tercipta dari PSM Makassar. Untuk sementara skor masih 2-0 tuan rumah. Oh, satu keuntungan tersendiri untuk FC Butung Junior. Satu pemain dari PSM Makassar mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, pemirsa. Pemain dari PSM mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, dan salah satu pemainnya diusir oleh wasit, pemirsa. Sekarang PSM bermain dengan 10 pemain. Kita lihat akankah FC Butung Junior mampu memanfaatkan peluang ini untuk mencetak gol kembali. Ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, Rafael Struik, luar biasa. PSM Makassar sangat-sangat kecewa dengan 3 gol yang bersarang ke gawang mereka. Padahal mereka bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan dari supporternya. Tapi mereka kebobolan 3 gol di babak kedua. Kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan, tapi FC Butung Junior lebih dominan, apalagi setelah mereka kehilangan satu pemainnya, pemirsa. Ini membuat PSM semakin tertekan di babak kedua. Oke, kita coba tarik keluar Ipar Jenner. Dia sudah cukup kelelahan. Marcelino Ferdinand, Tom Haye, umpan pada Nathan Juaon. Ipar Jenner yang dituju. Marcelino Ferdinand berhasil berebut, menghasilkan serangan baik cepat. Akan ada gol yang tercipta. Yudo di sana, Wawa mengiring bola, umpan terobosan, Satmar yang dituju, sendirian Satmar, berbahaya, tapi beruntung Martin pas. Lagi-lagi menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan di lini pertahanan FC Butung Junior. Dia berhasil melakukan penyelamatan yang sangat gemilang, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butung berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor telak 3-0 di kandangnya sendiri, pemirsa. Ya, memang dari ball possession di sini FC Butung tidak terlalu dominan karena kita menggunakan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Tapi di sini memang yang kita butuhkan bukan hanya ball possession tapi finishing, ya guys ya. Karena kalau misalkan kita lebih banyak menguasai bola tapi ternyata finishingnya jelek, ya udah buat apa gitu, guys. Jadi yang penting judulnya menang. Meskipun permainan kita tidak cukup baik dengan mendominasi penguasaan bola, tapi setidaknya kita berhasil mencetak 3 gol ke gawang tuan rumah, dan tentu ini adalah kemenangan yang sangat-sangat penting untuk FC Butung Junior di pertengahan musim ini. Nah, untuk total tembakan di sini PSM sebenarnya melakukan lumayan banyak percobaan tembakan, total 8 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran, dan tidak ada yang berbuah gol sama sekali. Kemudian FC Butung melakukan 10 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran, dan 3 diantaranya berbuah gol. Jadi FC Butung Junior lebih efisien, dan mereka sepertinya menggunakan gaya umpan perpaduan. Itu terlihat dari fokus umpan yang hampir sama rata antara menyerang dari sisi kiri, tengah maupun dari kanan. Kemudian FC Butung di sini lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri sebanyak 48%. Dan Ipar Jenner, ya Ipar adalah kencereng. Ada 2 Ipar Jenner tadi di sana, bahwa Ipar sepertinya tidak senang karena ada 2 Ipar di sana. Untuk serangan lebih dominan dari sisi sebelah kiri, dan kita lihat FC Butung bermain bersih, tidak ada kartu kuning, sementara PSM bermain cukup keras dengan 2 kartu kuning yang diberikan. Untuk umpan sempurna juga FC Butung cukup baik di sini. Man of the match jatuh pada Rafael Struik. Dia bermain sangat luar biasa dengan mencetak hat-trick di laga kali ini. 3 gol berhasil disarankan ke gawang PSM Makassar, pemirsa, di pertemuan pertama, dan semoga nanti di pertemuan kedua kita mampu mengalahkan mereka. Martin Pas juga main bagus dengan performa 8,1, JIJS 8,3, dan ya luar biasa. Ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa untuk semua pemain dari FC Butung Junior. Dan saya harap juga teman-teman semoga musim ini timnya meraih hasil bagus, dan di akhir musim nanti semoga tim yang teman-teman yang nonton video ini bisa meraih gelar juara, ya guys ya, semoga aja. Oke. Sayang sekali manajer lawan tidak banyak melakukan perubahan, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Kasper, Mas Kakak, Jada Busko. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Bang Yildiz, Coach AB. Selanjutnya ada juga Coach siapa ya? Coach Ancelotti KW, Jaidan, Ahmad Budianto. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0 di kandangnya sendiri, guys. Oke, mantap, luar biasa guys, mantap ya guys ya. Akhirnya kita mampu mengalahkan tim yang sebelumnya belum pernah dikalahkan, belum pernah menelan kekalahan sama sekali, maksud saya. Dan sekarang mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh pemain FC Butung. Gol pertama Rafael Struik, kita lihat dari skema serangan balik cepat. Yudo mendapatkan speed pundar, memberikan umpan yang terlalu terburu-buru dan bisa
blok dengan sangat baik. Serangan balik dilakukan Rafael Struijk yang sangat-sangat menarik. Ini seperti yang sering dilakukan oleh penyerang Paulsen. Dia menggiring bola dari area tengah sampai ke depan mulut gawang dan melakukan tembakan terarah ke gawang PSM Makassar. Gol tercipta lewat aksi individu Rafael Struijk yang sangat-sangat spektakuler di babak pertama. Bola meluncur tidak terlalu deras, tapi entah kenapa penjaga gawang mungkin agak gugup juga untuk bisa memblok tembakan Rafael Struijk, pemirsa. Kemudian Rafael Struijk kembali mencetak gol di menit ke-57 setelah memanfaatkan satu kesalahan tim lawan yang melakukan pelanggaran keras di dekat kotak penalti. Rafael mengarahkan bola tepat ke dekat penjaga gawang, tapi bola meluncur di sudut kanan atas penjaga gawang dari PSM Makassar. Bahkan bola tidak bisa diblok sama sekali dan gol kembali tercipta, skor 2-0. Dan gol penutup kemenangan dicetak oleh Rafael Struijk di menit ke-71. Rafael bermain sangat luar biasa lewat pergerakan yang sangat-sangat apik, pemirsa. Marcelino Ferdinand, dia terlihat adalah pemain yang punya skill atau keterampilan yang sangat bagus meskipun kualitasnya rendah. Dia memberikan satu assist yang sangat luar biasa. Ini adalah gol ciri khas dari seorang penyerang poacher ya guys ya. Luar biasa guys. Dan berkat kemenangan ini FC Buteng Junior saat ini berhasil menggulingkan puncak klasemen PSM Makassar. Dan sekarang kita akan lihat ini adalah satu penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh Martin Paes setelah PSM Makassar mencoba memanfaatkan satu peluang dari serangan balik cepat lewat kerjasama yang kurang baik dari penyerang FC Buteng. Nyaris saja PSM mencetak gol lewat umpan terobosan yang sangat bagus. Sattar mengirim bola. Ya, kita lihat dia sebenarnya mampu melewati penjagaan, tapi Martin Paes berhasil menangkap skuad benar dengan sangat-sangat baik, pemirsa. Oke, dan kemenangan ini membawa FC Buteng Junior naik ke puncak klasemen untuk sementara ya guys ya, dengan raihan 39 poin. Mari kita cek dulu. Mari kita lihat. Ya, 39 poin, selisih 3 poin dengan posisi 2 klasemen PSM Makassar. Dan semoga di pertemuan kedua nanti kita mampu mengalahkan mereka. Dan saya harap teman-teman juga musim ini main bagus. Semoga di akhir musim nanti teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Penantep Eleven. Terima kasih buat partnership Penantep Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.